Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan karena dengan rahmat dan hidayah Allah pada hari ini di bulan suci Ramadan yang sudah memasuki hari yang ke-28, kita semua masih diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Anak-anakku semua yang saya sayangi dan saya banggakan, selama 2 hari ke depan, SMK Negeri 1 Kalibawang menyelenggarakan kegiatan pesantren kilat dengan nama kegiatan adalah Tren Omah 2021, pesantren online dari rumah. Pada sesi yang pertama ini, kami akan menyampaikan spirit Ramadan, wujudkan vokasi Smeksaka. Apa yang dimaksud dengan spirit? Spirit itu adalah semangat. Bagaimana dengan spirit Ramadan? Spirit Ramadan adalah semangat yang pertama, semangat perasaan hati untuk belajar. Yang kedua, semangat perasaan hati untuk bekerja. Dan yang ketiga, semangat perasaan hati untuk berjuang. Dan yang keempat adalah semangat perasaan hati untuk terus berusaha. Spirit Ramadan adalah semangat perasaan hati untuk bekerja, berjuang, berusaha dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, baik ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Dan tentunya selain ibadah-ibadah itu, sebagai seorang pelajar, tentunya kalian semua tetap semangat dalam belajar meskipun masih harus ditempuh dengan pembelajaran jarak jauh atau dengan cara daring ini. Anak-anakku semua, kita bisa melihat dari salah satu ayat suci Al-Quran di dalam Quran surat Ali Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya adalah janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Tentunya derajat yang tinggi ini salah satunya adalah orang yang selalu menuntut ilmu. Anak-anakku semua, bahwa ke depan problematika sudah ada di depan mata kita. Sebagai lulusan SMK, tentunya nanti memiliki problem yang jelas akan dihadapi oleh semua anak-anak semua. Teknologi yang semakin tinggi, kondisi negara kita yang masih dalam kondisi pandemi COVID, tantangan disrupsi teknologi dan revolusi industri 4.0, tentunya itu menjadi sebuah tantangan bagi kita semuanya. Dan kita tahu bahwa 70-80% pekerjaan berpendapatan menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu artinya adalah lulusan-lulusan SMK yang biasanya nanti langsung menerima pekerjaan atau bekerja di sebuah perusahaan dan lain-lain, itu termasuk dalam pekerjaan yang berpendapatan menengah ke bawah. Terancam oleh otomasi. Karena semuanya sudah berbasis IT. Tentunya ini mengurangi peluang pekerjaan bagi alumni SMK. Nah, berikutnya bahwa pada tahun 2016 Presiden telah mengeluarkan instruksi Presiden. Intinya adalah revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Apa dari lanjutan instruksi Presiden ini? Bahwa instruksi Presiden ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mengatasi problem yang dihadapi oleh pendidikan vokasi. Baik problem tentang tingginya tingkat pengangguran, problem tentang keterserapan dari alumni
yang kompetensinya belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia industri dan problem-problem yang lainnya. Maka di Inpres ini merupakan refocusing program dan kewenangan untuk melakukan revitalisasi pendidikan vokasi, terutama adalah sekolah menengah kejuruan. Pendidikan kejuruan sebagaimana kita ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 15, di situ disebutkan bahwa pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan pendidikan kejuruan merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tingkat menengah, yaitu pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dalam hal ini berarti SMK Negeri 1 Kalibawang termasuk salah satu pendidikan kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan formal. Dan tentunya alumni dari SMK ini disiapkan untuk mampu bekerja. Nah, anak-anakku semua, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama tentang karakteristik pendidikan vokasi. Apa sebenarnya karakteristik pendidikan vokasi? Yang pertama adalah mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Sehingga di dalam pembelajaran di SMK itu ada kegiatan yang namanya adalah program praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan. Nah, karena kondisi COVID ini tentunya pelaksanaan PKL tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kondisi COVID ini membatasi kita untuk bisa belajar secara luring, secara maksimal. Sehingga di dalam pelaksanaan PKL khususnya di SMK Negeri 1 Kalibawang pada tahun 2021 ini hanya bisa menyelenggarakan PKL selama 1,5 bulan dengan cara luring atau anak-anak tetap terjun di dunia industrinya. Tetapi pada awal kelas 12 nanti dari SMK Negeri 1 Kalibawang masih memiliki program kelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dari anak-anakku semuanya yang kita akan bekerja sama dengan industri dan juga instansi yang terkait guna membekali dari anak-anakku semuanya untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak semuanya. Kemudian untuk karakteristik pendidikan yang kedua, pendidikan vokasi yang kedua, didasarkan pada kebutuhan dunia kerja. Bahwa jurusan yang ada di sekolah menengah kejuruan tentunya kita harus memetakan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Semiksaka memiliki 3 kompetensi keahlian, yaitu untuk jurusan TBSM, TKJ, dan AKL. Tahun 2021 ini Semiksaka memiliki satu jurusan yang baru, yaitu adalah APHP. Mudah-mudahan dengan adanya jurusan baru APHP ini bisa meningkatkan motivasi belajar khususnya untuk lulusan SMP yang ada di sekitar Kalibawang untuk bisa belajar terkait dengan bagaimana pengolahan hasil pertanian yang nanti memang ke depan bisa memiliki prospek yang bagus. Kemudian yang ketiga, karakteristik pendidikan vokasi adalah menguasai kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Artinya apa? Bahwa ketika kalian menempuh 3 tahun di SMK sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing, tentunya kalian harus bisa mempersiapkan kompetensi yang menjadi kebutuhan dunia kerja itu apa saja, dan itu harus betul-betul dipahami dan harus dikuasai oleh anak-anakku semuanya. Maka gunakan waktu yang ada selama 3 tahun ini untuk terus belajar, untuk terus bertanya kepada Bapak Ibu guru, terutama untuk Bapak Ibu guru di jurusannya masing-masing ini, biar nanti ketika lulus kalian semua memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah kesuksesan siswa pada hand-on atau performa kerja. Jadi kesuksesan siswa itu tergantung kepada bagaimana nanti penampilan kerjanya. Banyak anak-anak yang secara akademiknya memenuhi syarat, tapi ternyata secara soft skillnya kurang, sehingga dia akan putus di tengah jalan ketika sudah mulai bekerja. Nah, tentunya ini tidak kita harapkan.
Berikutnya lagi, untuk karakteristik yang berikutnya adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Anak-anak harus respon terhadap kemajuan IT, tidak gaptek. Jadi IT terus berkembang setiap detik, maka ini harus diikuti. Untuk apa? Untuk membekali kompetensi ketika nanti kalian semua itu harus terjun di dunia usaha dan juga dunia industri. Kemudian yang berikutnya adalah learning by doing and hands of experience. Bahwa belajar itu dengan melakukan, bukan hanya teori, praktek langsung. Experience harus ada dengan pengalaman juga. Nah, ini ciri khasnya untuk pendidikan kejuruan. Maka di kondisi pandemi Covid ini tentunya target-target ini jauh dari harapan kita. Mudah-mudahan nanti di awal ajaran baru kita semua sudah bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, sehingga pembelajaran yang praktek khususnya anak-anak bisa belajar langsung di sekolah, tidak dengan cara daring lagi. Kemudian untuk karakteristik pendidikan vokasi berikutnya adalah membutuhkan fasilitas mutakhir untuk praktek. Tentunya sekolah idealnya menyediakan fasilitas praktek sesuai dengan kebutuhan industri, atau fasilitas yang ada di sekolah itu harusnya sesuai dengan standar yang ada di industri. Kita terus berupaya bagaimana memfasilitasi, melengkapi fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak-anak semuanya, tentunya sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing, dan ikhtiar ini terus kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan critical thinking, higher order thinking, problem solving. Tentunya hal ini sudah sering disampaikan oleh Bapak Ibu guru semua. Bagaimana Bapak Ibu guru ketika penugasan, ketika pembelajaran sudah memasukkan critical thinking ini, melatih anak-anak untuk berpikir secara kritis, melatih anak-anak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah investasi dan operasional biaya tinggi. Tentunya memang pendidikan vokasi ini pasti butuh operasional biaya tinggi, karena semuanya tergantung atau banyak mata pelajaran yang memang anak-anak harus praktek, terutama IT. IT itu perkembangannya tiap detik itu terus berkembang, dan fasilitas ini yang memang harus terus kita tingkatkan. Anak-anakku semua yang saya sayangi dan saya banggakan, bahwa dengan atau tanpa adanya COVID-19 perubahan itu terus terjadi. Maka kondisi saat ini, meskipun dalam kondisi yang masih COVID-19, ini menjadi sebuah tantangan. Harapannya dengan spirit Ramadan ini bisa menyemangati kita, bahwa adanya COVID justru akan memotivasi kita untuk belajar lebih keras lagi, untuk bekerja lebih keras lagi, bagaimana bisa menjadi anak-anak yang memang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Pembelajaran daring yang hampir 1,5 semester kita laksanakan, tentunya ini tidak efektif bagi anak-anak yang bersekolah di SMK. Tetapi mau tidak mau itu harus kita ikuti, karena ada peraturan-peraturan yang memang kita tidak boleh melanggarnya. Tapi harapannya nanti pada pembelajaran yang akan datang, terutama untuk mata pelajaran produktif, kita sudah bisa melakukan pembelajaran yang secara luring, atau anak-anak nanti bisa datang langsung ke SMK. Apa problematika yang dihadapi? Jadi kalau bicara terkait dengan vokasi, problem yang dihadapi, yang diharapkan oleh industri atau Dudi itu adalah kompetensi, bukan hanya ijazah. Setelah 3 tahun belajar di SMK, kemudian mendapatkan ijazah, mendapatkan sertifikat prakerin, mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Tetapi dari 3 hal itu yang paling penting ya, harus kita garis bawahi bahwa anak-anak semua itu harus memiliki kompetensi. Kompetensi itu bukan hanya digambarkan dalam sebuah nilai yang ada di dalam selembar kertas ijazah, itu bukan. Tetapi anak-anak nanti akan betul-betul akan diuji kompetensinya seperti apa. Jadi kalau kita bisa mengatakan kompetensi plus ijazah, aku bisa apa? Gitu. Aku bisa apa? Tentunya ini adalah hard skill, soft skill, kemudian ada kejujuran, moral, integritas. Ijazah tidak memiliki kompetensi, aku sudah belajar apa. Jadi ada perbedaannya. Kompetensi
ditambah dengan ijazah, aku bisa apa? Kalau ijazah tidak memiliki kompetensi, aku sudah belajar apa? Berarti hanya sudah belajar saja tanpa peduli dengan kompetensi. Maka ini yang harus hati-hati. Dan perusahaan atau industri itu membutuhkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bagaimana? Sumber daya manusia yang kompeten. Aku bisa apa? Bukan belajar apa, bukan gelar apa. Ini yang harus dipahami oleh anak-anakku semuanya. Sehingga ketika nanti khususnya yang kelas 12 yang sebentar lagi nanti di bulan Juni akan pengumuman kelulusan, nah ini tantangannya. Selama 3 tahun aku bisa apa? Bagi yang kelas 10, kelas 11 masih ada kesempatan belajar di SMK, gunakan waktu yang sebaik-baiknya sehingga kompetensi yang dimiliki memang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Nah, kemudian dalam rangka mewujudkan semua itu, membekali anak-anak yang memiliki kompetensi, tentunya kita harus memiliki sebuah program tambahan untuk bisa menambah kompetensi dari peserta didik yang ada di SMK Negeri 1 Kalibawang. Maka Semeksaka memiliki program yang pertama adalah Student Talent and Interest Semeksaka. Jadi ada sebuah program yang akan memfasilitasi minat dan bakat peserta didik yang ada di SMK Negeri 1 Kalibawang sesuai dengan kompetensi keahliannya, apakah TKJ, apakah TBSM, AKL, APHP. Ini khusus untuk pelajar yang masih belajar. Jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kemudian program yang kedua, kita ingin berkontribusi kepada alumni dan masyarakat. Maka Semeksaka memiliki program yang kedua adalah Career Center untuk alumni dan masyarakat, di mana Semeksaka memfasilitasi untuk peningkatan kompetensi dari alumni yang sudah lulus dari SMK Kalibawang, membutuhkan kompetensi lagi, peningkatan kompetensi lagi. Nah, kita akan memfasilitasi dengan program Career Center itu. Begitu juga untuk masyarakat, mungkin untuk pemudinya, atau mungkin masyarakat yang lain. Nanti akan kita fasilitasi dengan program yang namanya adalah Career Center. Kemudian program yang ketiga adalah Entrepreneur Semeksaka. Lulusan SMK itu terkenal dengan BMW ya. Jadi setelah lulus itu bekerja, kemudian M itu melanjutkan, W itu adalah wirausaha. Maka di program Semeksaka yang ketiga itu ada program Entrepreneur Semeksaka, di mana Bapak Ibu guru dan anak-anak semua nanti akan belajar bagaimana kita bisa memiliki jiwa-jiwa entrepreneur. Tentunya ini tidak mudah dan kita tidak bekerja sendiri. Kita juga melibatkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, program ini yang merupakan program SMK Negeri 1 Kalibawang bekerja sama dengan Home Industry. SMK Negeri 1 Kalibawang sudah memiliki marketplace. Nanti bisa dibuka secara online toko Semeksaka. Di situ ada produk-produk Home Industry yang dipasarkan oleh SMK Negeri 1 Kalibawang. 3 program itu yang insya Allah ke depan akan kita laksanakan untuk bisa meningkatkan kompetensi bagi peserta didik SMK Negeri 1 Kalibawang dan juga untuk alumni dan masyarakat. Nah, harapannya anak-anakku semuanya bahwa saat ini di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan tempaan bagi kita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar, bagaimana kita belajar menjadi orang yang ikhlas ya. Dengan kondisi yang pandemi Covid ini, anak-anak semua harus belajar secara daring. Nah, otomatis harus ikhlas karena memang aturannya masih seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan spirit Ramadan ini harapannya mampu mewujudkan vokasi Semeksaka ke depannya bisa lebih baik lagi, dan ini bisa membekali dari anak-anakku semuanya untuk memiliki semangat yang tinggi, ghiroh yang tinggi untuk belajar, untuk berusaha. Yakinlah bahwa kalian itu mampu. Allah menciptakan manusia tentunya dengan kelebihannya masing-masing. Ketika kita mampu, ketika kita mau menggali apa yang diberikan Allah kepada kita, yakinlah bahwa kalian pasti akan sukses. Tentunya dengan doa dan ikhtiar.
Tidak ada orang yang sukses tanpa doa dan ikhtiar. Orang yang sukses itu pasti perjalanannya jauh. Berdoa, berikhtiar tanpa lelah, dan tentunya ada kepasrahan yang tinggi pada Allah, sehingga kesuksesan itu akan diraih. Mudah-mudahan dengan 2 hari ke depan pesantren kilat atau tren omah ini, kegiatan tren omah ini bisa membekali peserta didik semuanya, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, bisa menjadi lebih semangat lagi, menjadi ikhlas lagi. Dan tentunya jangan lupa bahwa kondisi pandemi COVID ini kita tidak tahu sampai kapan, maka tetap jaga protokoler kesehatan. Satu yang sering kami sampaikan dari Semeksaka, tetap produktif di masa pandemi COVID. Tetap semangat, mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan bisa menjadi anak sesuai dengan harapan dari orang tua. Generasi yang ada di negara Indonesia ini tentunya generasi yang cerdas, generasi yang bisa menjaga negara kita, generasi yang bisa meningkatkan dari perekonomian yang ada di sekitar kita juga. Nah, harapannya mudah-mudahan nanti anak-anak semuanya dalam kondisi tetap sesuai protokoler kesehatan, tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.